Hi, yes, it's me. I'm back. So yeah, hello guys, it's me. I'm back as usually. Hai guys, kenalin nama aku Dinda Pratiwi. Nama panjangnya Dinda Pratiwi Wijaya. Hari ini aku pengen bikin video ini tuh lebih ke agak santai dikit. Cerita aja kali ini, story time. Tapi selagi cerita, aku sekalian mau maskeran. Mungkin buat kalian yang lihat thumbnail ini pasti wondering, penasaran kenapa hal ini bisa terjadi. So ya, sebelum kita mulai ke ceritanya, aku mau prepare dulu nih buat maskeran. So ya, yang pertama aku biasanya pakai pin buat rambut aku biar nggak kemana-mana. So ya, let's get started. Aku mulai dari mana ya? Aku bingung soalnya itu kayak udah lama banget. Oh my god, aku kayak baru sadar gitu. Kalau kejadian ini tuh sebelum sebelum atau sesudah? Aku juga bingung antara sebelum atau sesudah UTBK atau sesudah UTBK pas liburan. Jadi aku agak confused. Oke. Cerita di balik thumbnail yang kalian lihat itu pas tanggal 21 April. Iya. Aku kasih lihat fotonya di sini. Nih. Ya. Itu aku jatuh terbaring ya di rumah sakit terdekat dari kejadian. Di foto itu agak drama sih, kayak kelihatan banget kan darah-darahnya tuh kayak berceceran gitu. Nah, kita forward. Aku cerita dari awal kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi pada tanggal 21 April, dimana hari itu adalah hari untuk tryout di Universitas Udayana, aka UNUD. Jadi di sana tuh ada tryout kan, terus aku tuh udah terlanjur daftar untuk ikut tryout. Jadi kalau misalnya aku nggak ikut datang, maksudnya aku nggak datang untuk tryout itu juga sayang banget kan, aku udah bayar, terus aku nggak datang kayak gitu kan. Dan kebetulan aku sama teman aku kebetulan juga ada ikut daftar tryout ini. Ya, jadi kayak gimana kalau kita bareng aja kesananya. Aku juga belum pernah kesana kan, jadi kayak aku takut nyasar gitu loh. Dan aku juga nggak tahu di mana gedungnya gitu. Dia lebih pengalaman, jadi dia lebih tahu. Jadi aku memutuskan untuk bareng pergi ke sana. Haus cok, play. Itu mana? Jadi aku memutuskan pergi tryout dengan temanku. Tryout itu sekitaran jam berapa ya? Seingatku sih ya, itu tuh kayaknya jam 12-an kayak. Antara jam 1 atau nggak jam 3-an. Cuman 3 jaman atau nggak 2 jaman dong. Setelah di sana, biasalah. Ternyata ketemu juga ada teman-teman yang lain. Ya udah ketemu teman-teman, hai, say hello, ketemu teman baru, like semuanya tuh kayak berjalan lancar gitu loh, ngerti gak sih? Kayak semuanya tuh kayak fine aja. Oke, aku mau ikut tryout, wish me luck. Terus setelah di sana ya udah kita ngerjain soal, kita dapat 2 sesi, it's all good, it's all fine, like semuanya normal. Well, sebenarnya nggak terlalu seru sih, karena kamu harus ngerjain soal kan, jadi kayak brainstorming lagi. Cuman ya dapatlah aku pengalaman gitu loh. Kira-kira kayak sore deh, jam 4 atau nggak jam 5-an gitu ya. Nah, sebelum berangkat kan kita nggak langsung, kayak aku tuh nggak jemput dia langsung dari rumahnya gitu loh. Jadi kayak kita tuh awalnya kayak ketemuan di SMA aku. Jadi motornya dia taruh di sana, pakai motorku kita ke Denpasar gitu kan. Nah, otomatis pulangnya juga aku harus balikin dia ke sekolah aku dong. Masa iya tak tinggal gitu kan, nggak mungkin. Terus motor dia mau bawa mana anjir. Ya udah aku kanterin dia ke sekolahku dulu. Pada hari itu juga kebetulan Riko, he's my boyfriend. Ternyata pas hari itu juga Riko tuh ada turne. Jadi dia turnamennya deket di rumahku, searah gitu loh. Jadi kayak aku memutuskan untuk yaudahlah aku samperin aja Riko. Siapa tahu aku pas kesana pas menang, jadi aku bisa nemenin dia di hari victory-nya dia gitu loh. So jadi dari sekolahku nih aku langsung bergegas menuju lokasi turnamennya si Riko Aditya. Nah, cerita pun dimulai. Jadi ini kebiasaan buruk aku ya. Sebelum aku berangkat ke lokasi, atau misalnya sebelum kemanapun itu aku mau pergi kalau naik motor, aku tuh selalu pasang headset.
Yes, I know, sebenarnya nggak boleh kan, but kalangan-kalangan lingkungan SMA aku itu naik motor pakai headset tuh biasa gitu loh, ngerti gak sih? Kayak mereka tuh banyak juga yang kayak gitu, karena biar apa? Karena biar di jalan itu mereka nggak bosen dan kadang-kadang menghilangkan rasa ngantuk juga. Jadi aku nggak mau dong di jalan kayak bored. Jadi udah aku memutuskan untuk pakai headset. Kebetulan aku bukannya mau sombong atau gimana atau diskriminasi, tapi headset yang biasanya aku pakai itu headset merek iPhone. Nah kalau merek iPhone itu kan headsetnya nggak terlalu kayak masuk ke kuping gitu loh. Apa sih nama jenis itu, aku nggak tahu. Jadi waktu itu tuh headset yang aku pakai tuh headset yang kayak kedap suara gitu. Ya udah, aku tetap pakai aja tuh headsetnya. OTW deh. Jadi dari sekolahku menuju lokasi turnamennya Riko itu ngabisin waktu ya paling sekitaran 30 menit ya, yang lumayan sih. Emang sekolahku sama rumahku tuh memang jauh dan biasanya sih ngabisin waktu sampai 30 menit. Dari sekolah ke rumah itu kita harus ya mau gak mau ya namanya lewat jalan bypass, jalan besar ya, karena memang itu jalan utamanya. Ya, aku biasa sih sebenarnya lewat sana, itu udah biasa banget, fine-fine aja, nggak pernah nggak ada kejadian-kejadian yang tak terduga gitu. Entah kenapa pas jalan ke sana belum juga deket rumah, baru juga bentar. Kalau misalnya kalian yang tinggal di Bali pasti tahu jalan ini. Pokoknya itu dia tuh di depan Quicksilver, distro Quicksilver yang gede itu. Di depan situ aing ambiar. Jadi selama aku di jalan itu, aku terlalu fokus sama lagu yang aku denger. Dan aku masih ingat banget sampai sekarang. Lagu yang waktu itu aku denger itu lagu dari Rihanna yang berjudul Where Have You Been. Aku denger lagu itu selama di jalan, bengong. Oh my god, I'm so dumb. Jadi ternyata setelah lampu merah, setelah traffic light, ternyata di depanku itu ada mobil. Ini mobil yang entah kemana dia tuh datang dari distro Quicksilver-nya itu. Tiba-tiba kayak nyelonong mau keluar aja, sedangkan di depan itu kayak masih ada rombongan motor-motor yang mau lewat gitu loh. Kayak what the fuck? Kayak mobil tuh badannya lebih gede daripada motor. Bisa kali kayak ngalah gitu, ngerti gak sih? Pas dia keluar, mobilnya tuh kayak ngerem kayak gimana ya? Nih aku kasih gambarannya ya, maksudnya biar kalian gak pusing. Ini distronya nih misalnya, ini mobilnya ya, terus sini tuh kayak jalan bypass yang bakal aku lewatin. Ini mobilnya tuh kayak dia keluar serut gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak dia keluar kayak langsung ngerem karena dia nggak bisa ngambil kesempatan untuk banting kiri buat masuk ke jalan utama. Jadi dia kayak berhenti tiba-tiba set, otomatis motor-motor yang di depanku ini itu kan pada ngerem mendadak semua. Nah, aku yang sedang menikmati lagu yang ada di kuping aku, sedang menghayati bagaimana lagu Rihanna Where Have You Been ini bisa tercipta, ambiar alias kaget karena aku shook, karena aku nggak tahu kalau di depan aku ternyata ada yang ngerem dada. Jadi aku ngerem pakai rem tangan kanan. Dan di Indonesia itu kan jalannya belum semua ada yang rata dan belum semua ada yang halus. Jadi di jalan bypass itu kebetulan jalannya itu bekas proyek. Jadi kayak pernah sih kalian lihat jalan bypass yang jatuh, bukan nggak cuma jalan bypass doang ya, jalan yang kayak setengahnya itu bekas diuruk terus disemen. Jadi kan semennya tuh dia nggak balance gitu loh, semennya kayak berapa senti gitu nggak rata. Jadi motorku itu pas di atas perbatasan semennya itu, terus aku ngerem pakai rem kanan, kayak sumpah ini tuh bener-bener kayak memang harus terjadi gitu loh kayaknya, soalnya semua hal yang aku ceritain ini kayak mendukung untuk aku jatuh. Selain karena jalannya dan karena diriku sendiri yang bodoh, motorku ternyata motornya itu memang bannya tuh tipis. Jadi kalau misalnya kamu pakai motor yang bannya tipis ya, kalau misalnya ada kayak kerikil atau misalnya jalan yang nggak mulus dikit pun, motormu tuh kayak gampang banget goyang gitu loh, ngerti gak sih? Gimana ya, kayak bener-bener hal ini tuh mendukung banget untuk aku jatuh karena yang pertama karena kebodohanku juga, dan akhirnya terjadilah hal itu, jatuh. Akhirnya aku gubrak, ambiar, aku jatuh
di jalan bypass yang besar dan mengerikan itu. Sayang banget aku jatuhnya itu ke arah kanan, dan kayaknya dari arah belakang aku itu, entah aku nggak tahu ya, antara itu motor atau mobil, jadi kayak ada yang nyerempet aku dari belakang. Jadi setelah jatuh aku diserempet sama mobil. Aku feelingku sih mobil, gimana ya, karena kenceng gitu loh, posisiku kayak jatuhnya kayak jatuh duduk gitu kan. Jadi otomatis badan aku tuh kedorong, kayak kebentur ke arah aspal, sampai helmku tuh copot, jir. Aku langsung mikir kan, oh my god, pas kejadian itu ya bener-bener rasanya tuh bener-bener kayak mimpi, ngerti gak sih? Mimpi buruk. Kalian pernah gak sih lihat video yang direkam dari GoPro? Kayak gitulah, betapa ngerinya cuk. Pas hal itu terjadi ya, aku cuman kayak, aku mikir gini, anjir lah, hari ini hari terakhir aku bisa melihat dunia. Hari ini hari terakhir aku ketemu sama orang-orang yang aku sayang. Matilah aku hari ini juga. Dan pas aku bangun itu, darah itu kan ngocor tuh, banyak banget tuh. Darahnya itu masuk ke mataku dong. Jadi kayak pas aku buka mata tuh, aku lihat sekitaranku kan, set. Lah, helmku mana anjir? Ternyata helmku mental di depan anjir. Barang-barangku mental semua, headsetku putus. Yang aku lebih peduliin tuh kayak HP-ku, bro. Aku tuh lebih mikir kayak barang-barangku gitu loh, daripada diriku sendiri. Yang kayak pas ada orang menolongin aku tuh kayak bilang, Pak, sepatu saya. Karena sepatuku kan mental ke depan satu. Terus semua barang-barangku tuh mental di depanku gitu loh. Dan aku kan punya penyakit mataku rabun. Jadi kayak kacamataku tuh juga mental gitu cok, dan kacamatanya tuh baru beli dan kacamataku patah. Aku mikir anjir, lagi aku beli kacamata, lagi aku ngeluarin uang. Jadi pas aku buka mata aku, karena darah itu ada di mata aku ya, jadi aku tuh kayak ngeliat sekitaranku tuh coklat gitu loh warnanya, ngerti gak sih? Kan darah tuh merah ya, kalau masuk mata tuh jadi warnanya coklat. Aku mikir bangke, buta dah aku nih, buta anjir, buta nggak bisa ngeliat orang selamanya. Aku mikir kayak gitu kan. Terus kepalaku tuh kayak pusing banget, pusingnya bener-bener pusing banget kayak orang. Ini kalau buat kalian yang matanya silinder pasti pernah ngerasain yang namanya pusing kepalanya gara-gara pakai kacamata terus kena sinar matahari sore. Aku ngedip. Ternyata darahku dong yang masuk ke mataku. Tak kira aku buta. Ya aku bersyukurlah sedikit. Jadi mobil yang nabrak aku nih, dia langsung kabur. Ada satu keluarga yang baik banget. Mereka gotong aku, bawa aku sampai ke rumah sakit Siloam. Nah, pas di mobil itu aku panik. Aku berusaha nelfon papaku, nelfon mamahku, kakak-kakakku. Ini kemana sih orang-orang? Kenapa nggak diangkat? Terus aku baru ingat kan, ternyata orang tua aku tuh lagi pergi ke Ubud. Dan itu jauh dari rumah aku dan jauh juga dari lokasi kejadian. Tapi aku berusaha menaruh harapan sama kakak-kakakku kan. Di mana sih mereka, kenapa nggak angkat anjir? Cuma mereka satu-satunya harapan aku. Yaudah, saya telepon kakakku kan. Akhirnya diangkat. Dan kebetulan ternyata mama sama papaku ternyata juga udah balik. Terus pas aku telepon tuh aku panik, aku syok, aku nangis, aku bilang kalau misalnya aku habis kecelakaan dan sekarang aku udah di rumah sakit Siloam. Nah setelah sampai sana, keluarga yang ngebantu aku ke Siloam itu benar-benar baik banget. Aku mau bilang terima kasih banyak buat Om. Terima kasih Om udah mau nungguin juga sampai Papa Mama datang. Jadi setelah Om Batman ini nganterin aku ke rumah sakit, orang tua aku datang. Akhirnya Om Batman memutuskan untuk pamit. Papa Mamaku datang, mereka syok juga. Mereka nggak nyangka kalau misalnya yang jatuh ternyata aku. Soalnya biasanya kalau di keluarga aku tuh yang biasa jatuh motor itu kakakku yang pertama. Dia sering banget yang namanya jatuh dari motor. Pas dengar ternyata aku yang jatuh, mereka kaget. Papa Mama nggak ada yang nangis, nggak ada yang lebay kayak gitu. Malah papaku berusaha buat kayak menghibur aku, biar gimana caranya supaya aku ketawa. Jadi aku jelasin kronologinya ke papaku tuh malah bukannya drama, malah jadi ketawa karena dia dibikinin jadi humor. Aku kabarin diriku kan, aku kecelakaan. Terus dia langsung kayak setelah turun dari itu langsung ngebut. Langsung ke rumah sakit Siloam. Dia benar-benar shock banget. Aku dirawat, tapi nggak rawat inap ya. Terus dicek lukanya, ternyata di bagian sini itu sobek, jadi perlu dijahit. Pertama kali dalam hidupku itu dijahit, anjir. Aku takut banget, sumpah. Aku nggak tahu gimana rasanya.
Jadi dijahit 3 jahitan, terus ya, luka-luka yang sering diobatin. Akhirnya aku dirawat di rumah. Total penyembuhan tuh kira-kira ngabisin 2 mingguan, 3 mingguan lah. Di hari ketiga setelah kejadian itu bengkak banget, parah, kembang parah anjir, tuh kayak bantal anjir. Itu aku lagi tak kompresin pakai es batu biar cepet mengempes kan, dan akhirnya juga lumayan sih, dalam waktu seminggu dia mulai mengempes. Ini parah banget nih, hari keberapa nih, tuh hari ketiga tetap parah banget, kayak bukan aku anjir, kayak sumpah beda banget. Terus hari keempat agak-agak kempes. Ini foto aku lagi ngepap, udah mulai agak kempes. Itu luka yang di bagian sini tuh luka beset juga, perih banget gila. Waktu digosok alkohol tuh gila, perih banget anjir, sumpah. Di tangan aja sakit, di lutut aja sakit, apalagi di wajah. Biu, saking sakitnya udah nggak bisa berteriak. Aku ngerti gak sih, kayak ini hari ya tuh udah mulai agak mendingan. Aku udah bisa keluar cari makan. Ya itu sih foto-fotonya. Well, aku mau bilang buat kalian, jangan pernah contoh hal ini. Atau buat kalian yang sering banget pakai headset di jalan, please tolong dikurangin. Tapi kalau bisa jangan make, kamu harus fokus di jalan. Please tolong jangan ngelakuin hal yang bodoh seperti aku. Aku mau bilang makasih buat kalian juga yang udah mau dengerin cerita aku, dan buat kalian yang udah subscribe dari sejak dulu, terima kasih banyak. Please jangan lupa, buat kalian yang baru banget nih datang ke channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen juga boleh, biar aku bisa tahu, biar aku ada ide juga buat bikin video yang untuk selanjutnya. So yeah, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on the notification down below supaya kalian bisa tahu video-video apa lagi yang bakal aku upload. So yeah, thank you guys for watching. Bye.